Strategi berinvestasi ala Lo Keng Hong. Halo teman saham, pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi berinvestasi yang digunakan oleh Bapak Lo Keng Hong. Tetapi sebelum kita membahas strategi tersebut, kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang investasi bodong yang banyak dialami oleh masyarakat di Indonesia. Investasi bodong sangat banyak sampai saat ini. Di tahun 2022 saja masih banyak masyarakat yang ketipu. Kasus investasi bodong mulai dari investasi bodong di alat kesehatan, ada juga investasi bodong dari platform trading binary option, robot trading, dan lain-lain. Kerugian dari investasi bodong itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini mencapai 117 triliun rupiah. Ini jumlah kerugian yang sangat besar yang dialami oleh masyarakat kita. Hal ini menjadi masalah yang tidak kunjung berhenti. Pada satu sisi, ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang financial yang masih sangat rendah, ditambah lagi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ketamakan dari manusia. Dampak investasi atau trading ke dalam kedok penipuan menjadikan masyarakat takut dan cemas terhadap investasi-investasi legal di luar sana yang sebenarnya investasi tersebut benar adanya dan bukan penipuan. Untuk itu teman-teman perlu mengetahui ciri-ciri dari suatu investasi bodong terlebih dahulu supaya kita bisa menghindari dari suatu jebakan investasi bodong tersebut. Berikut tips atau cara untuk menghindari dan ciri-ciri dari suatu investasi bodong. Ciri pertama dari investasi bodong adalah adanya kesamaan, yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang relatif singkat. Kita bisa bandingkan dengan saham sebagai berikut. Jika kita ukur dengan indeks harga saham gabungan mungkin di sekitar 10% sampai 20% per tahun keuntungannya. Kalau investasi bodong di luar sana menjanjikan 10%, 20%, 30% fix dalam waktu hanya 1 bulan atau setiap bulan. Ini sudah tidak masuk akal. Kita harus mencermati dalam suatu investasi, misalnya dalam hal pembagian return investasinya itu dari mana, dan juga risiko investasinya seperti apa. Jadi jangan cuma melihat untungnya saja, tapi lihat juga risikonya seperti apa. Ada beberapa investasi bodong yang juga mengiming-imingi bonus jika merekrut orang yang berinvestasi di tempatnya. Jangan sampai hal ini menjadi skema Ponzi karena keuntungan yang kita dapat bukan dari investasinya tapi karena orang yang kita ajak untuk ikut berinvestasi tersebut. Ciri-ciri investasi bodong yang kedua adalah tidak memiliki aset yang jelas dan tidak transparan. Yang namanya investasi itu harus memiliki underlying aset yang jelas, seperti saham underlying dari asetnya yaitu perusahaan ataupun instrumen investasi lain seperti reksadana ataupun obligasi juga memiliki underlying aset yang jelas. Pada kasus investasi bodong hal itu pasti tidak bisa terjawab dan pengelolaan sumber dana atau perputaran uangnya juga pasti tidak transparan, misalnya dana investasinya dipakai untuk apa saja, resiko usahanya apa saja, laporan keuangannya bagaimana. Investasi bodong itu tidak terdaftar dan perusahaan yang bodong tadi juga pasti tidak memiliki lisensi. Ini bisa kita cek langsung ke dalam websitenya OJK atau Bapepti untuk membuktikan benar atau tidaknya klaim dari mereka ini yang mengatakan sudah memiliki izin. Untuk mengeceknya di website OJK kita bisa ikuti langkah-langkah ini untuk mengetahui apakah perusahaan yang ditawarkan kepada kita itu memang sudah benar mendapatkan izin dari OJK atau tidak. Misalnya kita ingin mengetahui daftar perusahaan fintech lending yang masuk ke dalam daftar OJK, maka kita tinggal scroll ke bawah kemudian kita cari daftar perusahaan fintech lending berizin di OJK. Nah di sini akan ada daftar-daftarnya siapa saja yang sudah terdaftar di OJK. Jika kita ingin cek legalitas sekuritas, kita juga bisa cek di websitenya. Pada halaman utama kita klik statistik kemudian masuk ke bagian pasar modal maka ada data perusahaan efek dan kita bisa klik data terbarunya untuk melihat sekuritas yang legal di OJK. Jika kita juga mau mengetahui list investasi bodong itu apa saja maka kita bisa juga lihat di website ini dengan masuk ke website atau halaman utamanya. Kemudian scroll ke bawah lagi dan di situ ada daftar investasi ilegal. Kita tinggal klik saja daftar investasi ilegalnya dan di situ ada banyak sekali website-website yang dikategorikan sebagai investasi ilegal atau investasi bodong. Cara lain jika kita mau mengetahui secara spesifik apakah investasi yang ditawarkan memiliki izin atau tidak.
Maka kita juga bisa search di Google misalkan ojk.co.id kemudian nama perusahaannya, atau bapepti.go.id kemudian nama perusahaannya. Contoh, misalkan ojk.go.id spasi binomo, atau bapepti.go.id spasi binomo. Jika ciri-cirinya ada seperti di video ini maka lebih baik kita hindari dan cari investasi yang sudah terbukti lebih aman dan sudah terdaftar isinya oleh regulator. Jangan sampai ada korban berjatuhan lagi terkait penipuan investasi bodong ini. Demikian pembahasan mengenai ciri-ciri dan juga cara supaya terhindar dari suatu investasi bodong. Kesimpulannya, untuk menghindari dari suatu investasi bodong adalah menggunakan akal sehat kita saat memilih suatu investasi. Jangan mudah tergiur karena iming-iming return yang tinggi atau keuntungan besar saja di luar akal sehat kita. Strategi berinvestasi menurut Bapak Lo Keng Hong. Halo teman saham, pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana strateginya Bapak Lo Keng Hong, yaitu seorang investor saham yang sangat sukses dan terkenal dalam berinvestasi di pasar modal dengan memilih saham-saham yang memberikan keuntungan yang sangat besar baginya. Kita akan mempelajari strateginya dalam memilih saham suatu perusahaan. Bagaimana caranya? Ikuti informasinya berikut ini. 1. Pada waktu kita ingin membeli saham suatu perusahaan maka kita pastikan bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu dengan orang-orang yang memiliki kinerja yang baik, jujur, profesional dan berintegritas. Jauhi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kasus hukum dan kita jangan pernah membeli saham suatu perusahaan seperti membeli kucing dalam karung. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa suatu perusahaan itu dikelola oleh orang-orang yang baik, jujur, profesional dan berintegritas? Caranya, dengan mencari informasi dari nama-nama komisarisnya, direkturnya dan lain-lain di website perusahaannya atau dari laporan keuangannya. Kemudian kita cari di Google informasi dari nama-nama tersebut. Apa latar belakang pendidikannya? Bagaimana pengalaman kerjanya? Prestasi apa yang pernah didapatkan? Apakah pernah terlibat kasus korupsi, skandal suap ataupun pernah terlibat hal-hal negatif lainnya? Kita harus memastikan bahwa nama-nama tersebut bersih dari hal-hal yang tidak baik. Baru setelah kita mendapatkan informasi tersebut kita dapat menilai bahwa perusahaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang baik atau tidak. 2. Beli saham dari perusahaan yang labanya besar. Ini maksudnya adalah ROE dan NPM. ROE atau Return on Equity-nya besar ialah persentase dari keuntungan dibandingkan dengan total equity atau modal. NPM atau Net Profit Margin-nya besar, yaitu persentase dari keuntungan bersih yang betul-betul dapat masuk ke kas perusahaan. Informasi data ini bisa kita peroleh salah satunya dari platform RTI atau platform lainnya. Jika kita membeli saham suatu perusahaan yang labanya besar maka kita seperti mempunyai mesin pencetak uang. 3. Pilih perusahaan yang industrinya bagus atau market leader, yaitu produk atau jasa dari perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Contoh dari perusahaan ini adalah perbankan. Contohnya Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri dan lain-lain. Consumer goods. Contohnya Indofoods, Unilever dan lain-lain. Batu bara. Contohnya Adaro Energy, Inti Tambang Raya Megah, Bukit Asam, Petrosi dan lain-lain. 4. Pastikan perusahaan tersebut bertumbuh. Bertumbuh labanya, revenue atau omsetnya, asetnya dan dividennya, tetapi jangan bertumbuh hutangnya. Pak Lo Keng Hong berkata bahwa ada 3 buah bank yang bertumbuh dengan baik, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri. 5. Membeli saham perusahaan yang bagus yang salah harga atau under value. Kata Bapak Lo Keng Hong, kita seperti membeli mobil Mercy tetapi harganya harga bajai. Ini maksudnya adalah, perusahaan bagus tetapi orang tidak mau beli sahamnya karena berbagai pertimbangan yang keliru, sehingga harga saham dari perusahaan yang bagus tersebut masih murah. Ini kesempatan buat kita untuk memborong saham tersebut. Kita bisa memeriksanya dengan indikator PER atau Price Earning Ratio, yaitu perbandingan harga saham dengan laba perusahaan per lembar. Saham yang murah biasanya di bawah 5.
PBV atau Price to Book Value adalah perbandingan harga saham saat ini dengan nilai harga bukunya atau book value-nya. Saham yang murah di bawah 1. Bagi seorang investor saham, membeli saham dari suatu perusahaan yang bagus dengan harga murah itu adalah sangat menyenangkan, tetapi tentunya ini tidak mudah untuk menemukan saham dari suatu perusahaan yang bagus, tetapi harga sahamnya masih murah. Kapan kita bisa membeli saham tersebut? Biasanya ketika ada krisis, seperti adanya krisis ekonomi atau COVID beberapa waktu yang lalu, maka ketika krisis itu terjadi, kita siap-siap untuk memborong saham-saham dari perusahaan yang bagus tersebut dengan harga murah atau sedang didiskon. Kemudian kita tunggu 1-5 tahun, ketika situasi kembali normal, maka saham-saham tersebut menjadi harta karun buat kita. Menurut Bapak Lo Keng Hong, sabar itu adalah tingkat ilmu yang sangat tinggi bagi seorang investor saham. Berikut nasihat Bapak Lo Keng Hong tentang kesabaran. Kita dengarkan dan ikuti nasihatnya. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient, kata Warren Buffett. Pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Pasar modal, stock market adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu, orang yang tidak sabar, hati-hati. Nanti uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Hati-hati ya. Kalau nggak sabar ada di pasar modal, kata Warren Buffett, nanti uangmu yang di kantong akan pindah lari ke orang yang sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak, seringkali mendadak. Tetapi investor saham yang lulus akan memperoleh cuan yang besar. Sabar juga adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sabar dapat menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Demikian strategi berinvestasi menurut Pak Lo Keng Hong. Semoga kita bisa menjadi seorang investor saham yang sukses seperti beliau. Amin. Jika teman saham ada kritik atau saran, materi apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.